Halo Mania, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar? Masih suka terbang ya teman-teman? Di video kali ini saya ingin merekomendasikan paket RTF yang murah untuk pemula di tahun 2023 ya, mungkin ke tahun 2024 masih relate ya teman-teman. Ini karena banyaknya DM yang masuk ke Instagram saya, di WhatsApp juga, di inbox Facebook juga, di komentar YouTube ini juga teman-teman yang menanyakan atau menginginkan atau apa ya? Atau iya menginginkan, lebih tepatnya menginginkan rekomendasi paket RTF yang murah katanya untuk pemula. Bang, rekomendasiin dong paket RTF FPV yang murah untuk pemula ya. Sebenarnya murah dan mahal itu relatif ya teman-teman. Jadi saya pilih yang menurut saya murah, cuma yang nggak murahan juga ya teman-teman untuk paket RTF buat pemula ini ya teman-teman. Jadi mohon disimak penjelasannya baik-baik ya, ada plus minusnya teman-teman nanti di penjelasannya. Jadi mohon nonton video ini sampai habis biar teman-teman nggak salah paham ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Pertama saya akan merekomendasikan kuatnya teman-teman. Yang saya akan rekomendasikan adalah Darwin EPP BBF Pro seperti punya saya ini ya, BBF Pro. Sekarang udah V2, ini punya saya masih V1. Sekarang udah V2 dan harganya sebenarnya mirip-mirip sama Mobula 6 1S. Saya bingung nih mau merekomendasikan yang mana ya. Teman-teman bebas lah, bisa milih. Kalau mau milih Mobula 6 1S bisa, kalau mau milih Darwin EPP ini juga bisa BBF ya. Mobula 1S bisa, Mobula 6, Darwin EPP BBF Pro juga bisa karena harganya mirip, cuma memang yang satu ini kecil, micin, yang satu ini 3 in ya seperti ini. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena ini cocok banget untuk belajar. Ini saya juga belajar dulu pakai ini teman-teman, walaupun sekarang udah dimodif, antenanya udah diganti ya, banyak yang udah saya modif. Cuma memang cocok banget untuk belajar ya teman-teman, karena ini 3 in, nggak terlalu gede, nggak terlalu berisik juga untuk di lapangan ya, cocok lah untuk di tetangga juga nggak terlalu berisik kalaupun mau fly di depan rumah yang halamannya luas, jadi nggak mengganggu tetangga. Nah untuk harganya nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Untuk harga sekarang, harga terbaru nanti saya taruh linknya di deskripsi. Teman-teman bisa cek untuk harga si Darwin EPP BBF sama si Mobula 1S. Jadi ada dua opsi nih. Untuk si kuatnya ada dua opsi, bisa pilih Mobula 1S, Mobula 6 1S ataupun Darwin EPP BBF Pro yang seperti punya saya ya. Jadi teman-teman bisa pilih bebas. Nah sekarang untuk remote-nya teman-teman. Untuk remote-nya ini saya juga punya dua rekomendasi dengan range harga yang sama di bawah 1 jutaan, sekitar 950 ribuan ya teman-teman. Yang pertama adalah Jumper T-Lite V2 ILRS. Tentunya sekarang saya akan merekomendasikan ILRS karena ILRS itu udah terjamin ya, udah ada yang tes dulu di channelnya ILRS yaitu sejauh 100 km. Jadi untuk range-nya udah terbukti, udah teruji, dan sejauh saya pakai ILRS itu belum pernah ada gangguan ya teman-teman. Jadi saya merekomendasikan Jumper T-Lite V2 ILRS untuk range harga 950 ribu ke bawah. Dan satu lagi yang lagi booming banget nih, yaitu Radio Master Pocket ILRS juga teman-teman ya. Saya merekomendasikan yang ILRS. Nah si Radio Master Pocket ini remote terbaru dari Radio Master ya, keluaran baru. Ini benar-benar cocok banget untuk pemula. Bentukannya lucu, kecil, gimbalnya juga enak, kata yang udah pegang ya, karena saya belum pegang remote-nya. Yang udah pegang Sigit Einstein, teman-teman bisa tonton channelnya Sigit Einstein review dari si Radio Master Pocket ini. Cuma saya merekomendasikan karena ini produk dari Radio Master yang saya udah pakai juga, Radio Master Joro, yang tentunya enak banget ya teman-teman untuk belajar. Radio Master Pocket sama Jumper T-Lite V2, dua rekomendasi remote untuk RTF yang menurut saya murah ya teman-teman, tapi nggak murahan ya. Kedua remote ini cukup bagus, apalagi kalau ILRS-nya ya plus minusnya ada. Untuk si Pocket ini powernya hanya nyampe 250 mW, sementara untuk si T-Lite kalau nggak salah nyampe 1000 mW. Sebentar saya cek dulu. A few moments later. Oh enggak ding, kalau yang T-Lite ini sampai 150 mW ya, jadi gedean yang Pocket untuk powernya. Cuma dengan range harga yang sama, kalau pakai LRS sih 150 mW udah jauh banget teman-teman. Nah itu dia dua rekomendasi remote-nya, teman-teman bisa cek di link deskripsi untuk harga terbarunya ya teman-teman. Sekarang untuk Google-nya ya teman-teman, dan saya lupa info di awal tadi kalau yang saya bahas ini adalah analog belum digital, karena kalau digital lebih mahal tentunya harganya. Google yang saya rekomendasikan untuk sistem analog yang saat ini kita bahas adalah Ichin EV800DM ya, karena ini Google sejuta umat mungkin ya untuk yang belajar FPV.
Sebenarnya Google ini recommended banget, harganya di bawah 2 juta, sekitar 1.600.000-an di marketplace Indonesia ya teman-teman. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi ya. Fitur-fitur dari Google ini sebenarnya cukup menarik. Dia udah punya diversity, dia udah punya DVR, si layarnya gede juga, teman-teman berasa nonton bioskop ya di dalam, dan juga baterainya sudah 2000 mAh. Jadi tanpa baterai eksternal pun teman-teman bisa terbang dengan nyaman, dengan santai, tanpa takut baterainya drop ya. Bisa sampai setengah jam lah ya. Lama juga kalau FPV setengah jam itu udah pegel teman-teman, udah puyeng. Saya 10 menit 15 menit aja FPV-an tuh udah puyeng. Jadi setengah jam udah cukup lama ya teman-teman. Nah, rekomendasi banget nih Ichin EP800DM untuk pemula yang baru pengen terjun ke dunia FPV nih untuk belajar nih, cocok banget pokoknya ya. Linknya seperti biasa ada di deskripsi teman-teman. A few moments later. Nah, itu dia teman-teman paket RTF rekomendasi untuk pemula yang harganya menurut saya cukup murah di marketplace Indonesia, mungkin paling murah ya, kecuali untuk Google-nya ada memang yang lebih murah, cuma fitur-fiturnya nggak sebanyak Ichin EV800DM yang saya rekomendasikan. Jadi yang lebih murah itu belum punya DVR biasanya ya, karena DVR itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Menurut saya DVR itu sangat penting sekali ketika quad kita crash, jadi kita bisa mencari si quadnya dengan menonton si DVR-nya itu, rekamannya itu. Jadi kita bisa cari nih, kita bisa tracking di mana dia jatuhnya, karena quad-quad kecil seperti ini biasanya tidak dilengkapi buzzer. Bisa juga teman-teman pasang buzzer kalau pengen mudah ditemukan ketika crash ya, jadi bisa dipasang buzzer. Tapi kebanyakan quad-quad kecil itu nggak pakai buzzer karena akan menambah berat ya teman-teman, apalagi micin yang kecil itu jarang sekali pakai buzzer. Nah, untuk si BBF saya juga belum pakai buzzer. Sebenarnya bisa dipasang buzzer, cuma saya belum pasang sih, belum sempet ya teman-teman. Jadi Google yang saya rekomendasikan ada yang lebih murah sebenarnya, cuma saya merekomendasikan ini karena fiturnya lebih banyak dari yang lebih murah itu ya teman-teman. Jadi saya merekomendasikan Ichin EV800DM. Oke, itu aja untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin membahas tentang paket RTF yang murah ini, boleh tulis di kolom komentar atau boleh langsung saja kirim pesan ke saya, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui DM IG, bisa melalui inbox Facebook. Karena semua sosial media saya ada di keterangan di channel ini, ada juga di deskripsi video teman-teman. Itu aja untuk video kali ini. Bagi yang suka silahkan tekan like-nya, yang belum subscribe segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak, kalian luar bioskop teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.